Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam ibadah kita. Kita satukan hati kita saudaraku untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Waktu yang kau berikan bagi kami, biarlah Tuhan kami semakin mendengar, kami semakin mengerti, merenungkan lebih lagi ya Tuhan Yesus. Kau yang beracara, Kau yang berkuasa setiap kehidupan kami, dan apapun ya Tuhan Yesus yang kami mau hadapi, biarlah Tuhan Kau sudah di depan lebih dulu. Apapun yang kami mau, Tuhan Yesus lihat Engkau sendiri yang sudah lebih dulu melihat Tuhan. Untuk itu biarlah Tuhan kami aman dalam lindungan-Mu, kami dalam kuasa-Mu, dalam tutur Roh Kudus-Mu. Dan mari ya Tuhan Yesus, sebentar kami mau terima firman-Mu. Berkati urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, dan berfirmanlah ya Tuhan, biarlah kuasa wibawa dari surga turun atas hamba-Mu, kemuliaan-Mu juga memenuhi hamba-Mu. Dan mari ya Tuhan, agar setiap kata kalimat benar-benar yang daripadamu. Berfirmanlah, kami mau sambut firman Tuhan. Dalam nama Bapa Terus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudaraku. Kita bersama-sama terus di dalam Tuhan ya. Kita lebih lagi terus merenungkan. Bahkan apapun yang dipesankan Tuhan, jangan sampai saudaraku dilupakan. Karena hanya yang dari Tuhan pesan yang baik. Hanya Tuhan yang memberi pesan yang baik, hanya Tuhan yang memberikan janji yang baik. Jadi kalau saudaraku mau hidup baik, mau hidup diberkati, mau hidup dalam kuasa dan berkat Tuhan, perlindungan Tuhan terutama ya saudaraku ya, itu yang harus saudaraku tahu. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan, bagaimana caranya kita bisa menemukan kebenaran itu dalam kehidupan kita kalau kita tidak pernah mendapatkan pendengaran yang baik. Dan saudaraku, tentu apa yang baik, kabar yang baik ya, yang dari Tuhan lah. Karena dunia tidak akan memberikan kabar yang baik saudaraku ya, yang ada, yang kita lihat hari-hari ya saudaraku. Mungkin juga semuanya sudah bisa menangkap, semua bisa mengerti. Setiap hari ada kabar-kabar yang terus tidak baik saudaraku ya, dari bencana-bencana, dari kejadian demi kejadian. Itu dunia saudaraku ya, kita hampir tiap hari, bahkan mungkin juga tiap hari kalau kita melihat berita ya saudaraku ya, kita nggak pernah tahu ya gimana kejadian-kejadian manusia ya. Setiap manusia bisa dibilang hari-hari saudaraku ya, kejadian demi kejadian yang saya lihat, yang saya perhatikan itu tidak ada yang baik, bahkan hari-hari sepertinya semakin buruk. Kalau dibilang sepertinya kayaknya belum terjadi, tapi yang kita lihat memang benar-benar sudah terjadi ya saudaraku ya. Saya juga kadang-kadang baru melewati jalan-jalan yang baru saya lewati. Itu terjadi sesuatu. Nah itu yang sungguh-sungguh saya tanpa Tuhan juga nggak bisa apa-apa. Tentu saudaraku sekalian juga demikian ya. Untuk itu saudaraku, hari ini firman Tuhan simple saudaraku ya, mendengar. Yang saya mau sampaikan hanya itu. Mendengar saudaraku ya. Kita mendengar lebih lagi. Jadi simple, hanya mendengar. Kok hanya mendengar sih? Saudaraku perhatikan ya, mulai dari Abraham. Ya, Abraham mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Ya, dan sampai akhirnya bisa memiliki keturunan. Dia akan diberkati. Ya, turun-temurun akan menjadi banyak. Abraham mendengarkan firman Tuhan. Begitu juga Nuh, saudaraku. Karena mendengarkan firman Tuhan, dia luput dari bah. Dan masih banyak lagi, saudaraku ya. Hari ini firman Tuhan, saudaraku, kalau kita datang sama Tuhan, lebih baik bukan langsung bicara begini. Aku mau buat ini, aku mau buat itu. Tapi aku mau datang mendengarkan firman Tuhan. Itu saudaraku ya. Jadi dari Pengkhotbah 4 sambung dengan 5, saudaraku, kita lihat dari ayat 17 di sini. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Jadi lebih baik kalau kita mau datang ibadah, kalau kita mau datang
ke bait Allah, ya saudaraku ya, ke rumah Allah. Saudaraku lebih baik mau mendengar. Itu kata firman ini. Jadi kalau saudaraku mau datang ke gereja, saudaraku mau datang ibadah, mau bersekutu, apapun itu saudaraku yang di dalam Tuhan, saudaraku mau kerjakan, lebih baik saudaraku mendengar. Dari mendengar kita bisa melakukan apapun juga. Selain mau melakukan atau yang kita mau renungkan. Jadi kalau saudaraku bicara mau mendengar, itu sudah pasti banyak yang didapat dibanding saudaraku kadang-kadang kalau mau datang biasanya mau ibadah. Saudaraku banyak sekali nazar-nazar, ucapan-ucapan mungkin yang saudaraku kerjakan. Kadang-kadang saudaraku pikir kalau begitu datang saya mau buat ini, saya mau kasih ini, mau kasih itu. Saudaraku sepertinya itu bagus. Ya saudaraku, jadi di Yakobus juga. Ya supaya kita itu mendengar. Mendengar itu lebih baik. Saudaraku, jadi mendengar itu tujuannya untuk apa? Karena mendengar itu bisa menyerap. Bisa menangkap saudaraku ya, bisa mendapatkan banyak hal saudaraku yang bisa kita tangkap, terutama firman Tuhan, sehingga kita itu bisa hidup, bisa ya kalau orang mendengar dulu apapun yang kita mau buat saudaraku ya, kita mau jalanin, kita mau kerjakan saudaraku ya, terus kita mendengar lebih dulu, tentu sudah ada yang di pikiran kita, sudah ada yang bisa kita tangkap sehingga apapun yang kita mau perbuat saudaraku nggak salah karena memang kita sudah mendengar lebih dulu. Jadi saudaraku kalaupun di sini datang ibadah lebih lagi saudaraku supaya kita tidak berbicara yang lain dulu ya. Sekalipun itu korban persembahan nazar. Bukan itu dulu yang dibicarakan saudaraku, tapi lebih ke mendengarkan. Untuk itu saudaraku hati-hati dengan namanya persembahan, hati-hati dengan namanya nazar. Ya kadang-kadang udah ngomong pun gak ditepatin. Ya mana udah ngomong lebih dulu. Jadi saudaraku apa? Ya dosanya double. Bahkan bukan hanya dosa. Kalau gak dapat firman Tuhan saudaraku kita benar-benar gak tahu apa-apa. Karena apa? Karena di Wahyu saudaraku lihat pesan ke-7 gereja. Itu di akhir-akhir daripada pesannya itu saudaraku. Siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Ya. Apapun itu saudaraku. Seperti apapun itu. Jadi kalau saudaraku apapun dari isi daripada kebenaran firman Tuhan. Saudaraku pesan dari semua yang kita tangkap dari firman Tuhan saudaraku. Lebih baik. Jadi supaya mendengar. Karena mendengar itu lebih baik. Jadi siapa yang hendaklah ya kan yang bertelinga itu mendengar. Jadi kalau saudaraku bertelinga, kita dikasih telinga, diizinkan Tuhan untuk bisa mendengar, hendaklah mendengar. Jadi lebih baik mendengar. Mau datang ibadah lebih baik mendengar saudaraku ya. Jadi apapun itu yang saudaraku kita mau kerjakan saudaraku mulai dari nol, lebih baik kita mendengar Tuhan ngomong apa, firman Tuhan bicara apa. Jadi supaya saudaraku nggak gegabah, saudaraku tidak melakukan hal-hal yang salah karena saudaraku kurang mendengar. Jadi kita hati-hatinya di sini mendengar itu lebih menyaring saudaraku. Jadi dengar lebih dulu apapun itu. Jadi tujuan kita mendengar untuk apa saudaraku ya? Apapun yang kita mau hadapi. Karena dengan mendengarkan firman Tuhan saudaraku ya, kalau gimana Abraham saudaraku mungkin dia kejadian juga. Abraham itu sampai akhirnya menerima janji Tuhan, diberkati Tuhan itu sampai turun-temurun saudaraku itu mendengar. Makanya banyak ya saudaraku kadang-kadang banyak mungkin orang-orang yang mengatakan mungkin menyampaikan firman Tuhan tapi yang sebenarnya nggak menyampaikan. Ya banyak orang yang sebenarnya mau menyampaikan kebenaran tapi sebenarnya nggak benar. Kenapa? Karena lebih banyak mendapat firman Tuhan atau lebih banyak saudaraku ya tidak melakukannya, hanya mengatakannya saja. Kali ini saudaraku kenapa kita harus mendengar? Karena ketika kita mau mendengar, ketika kita bisa mendengar, kita akan melakukan saudaraku ya, akan melakukan. Jadi kalau kita mendengar, melakukan, baru itu saudaraku benar-benar sempurna. Nah untuk apa kok saudaraku nggak mau dengar? Apa yang mau kita lakukan kalau nggak dengar? Apa yang mau kita buat kalau kita nggak dengar? Nah, dengan mendengar justru kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita kerjakan itu dari mendengar. Jadi ya sama aja saudaraku kalau orang membaca resep ya. Oh kita baca dulu ya. Sama aja saudaraku seperti itu. Kita baca dulu. Oh baru nanti begini. Begitu juga hidup kita. Begitu kita mendengarkan firman Tuhan. Lalu kita tahu apa yang harus kita tindak lanjuti. Apa yang harus kita berbuat sehingga kita bisa lepas dari
segala macam bencana, segala macam cobaan, segala macam masalah. Jadi dengan kita hidup mendengarkan firman Tuhan, ya tentu akan lebih baik. Kenapa? Karena dengan firman Tuhan kita ini dibersihkan, saudaraku ya. Dengan firman Tuhan kita ini dibebaskan, dilepaskan, bahkan diselamatkan akhirnya. Makanya kalau saudaraku lebih dulu mau memperhatikan firman Tuhan. Jangan lebih dulu justru mau berbuat ini, berbuat itu. Karena kebanyakan orang begitu datang ke Tuhan, memang kadang-kadang gak selalu indah, gak selalu baik pemandangan-pemandangan yang kita lihat di sekitar kita. Bahkan mungkin orang yang terpikir atau terbeban, lihat gereja, kok begini-begini. Mungkin orang jadi fokusnya beda. Nah, di sini saudaraku, supaya kita mengerti, kalau dibilang judul dari perikop ini takut akan Allah. Takut akan Allah di sini berarti kan kita ini lebih menghormati ke Tuhan, lebih mau ke fokus Tuhan. Ya semua diarahkan kepada Tuhan supaya benar-benar hidupnya itu terarah dengan benar, saudaraku ya. Jadi dengan apa yang manusia atau kejadian-kejadiannya, saudaraku ya, yang akan terjadi, supaya kita memang juga ngerti bahwa akan terjadi ini, terjadi itu. Jadi kalau kita mendengar, sebenarnya kita tahu bahwa apa yang akan terjadi, karena firman Tuhan jelas banget, saudaraku ya. Buat kita yang mau mendengarkan, firman Tuhan itu benar-benar menunjukkan jalan, menunjukkan hidup, menunjukkan berkat, menunjukkan kekuatan, menunjukkan kuasa. Jadi kalau saudaraku yang benar-benar mau hidup dengan Tuhan, kita benar-benar harus memperhatikan firman. Karena kalau saudaraku nggak memperhatikan firman, saudaraku nggak akan bisa saudaraku mengerjakan apa-apa. Jadi kalau saudaraku mau buat apapun itu sulit. Kenapa? Memang nggak tahu. Kita memang nggak tahu. Jadi kalau saudaraku nggak nangkep, saudaraku ya sulit sekali untuk bisa mengerti hidup ini mau kemana, arahnya mau kemana, tujuannya juga apa, supaya benar-benar saudaraku bisa melihat hidup yang lebih baik, hidup lebih beruntung, hidup lebih berhasil, bahkan juga bisa selamat sampai akhirnya. Saudaraku, itu nggak ada di kitab manapun, maksud saya di buku apapun, adanya hanya di kitab suci. Ya, itu ada tentang kehidupan, saudaraku, ada tentang kebenaran, ada tentang apapun juga, untuk menghadapi apapun juga. Ya saudaraku, di sini supaya kita juga memahami, tahu ya pentingnya mendengar. Jadi apa sih yang perlu kita dengar? Saudaraku, bukan berita dunia, bukan berita-berita dari orang, tetapi berita yang dari Tuhan. Dan itulah saudaraku ya, kita penting itu saudaraku ya. Saya harus mendengar berita dari Tuhan. Saya harus dapat firman Tuhan. Kenapa? Karena apa yang terjadi saat ini, apa yang terjadi di dunia ini, jelas saudaraku, kalau dunia menakutkan. Ya, kalau dunia ini mengerikan. Ya, bahkan orang bisa sebentar aja terjadi musibah, bisa sebentar aja terjadi macam-macam. Jadi kalau saudaraku, kita bisa lihat, saudaraku mau hidup di mana? Ya, hidup di dunia, mungkin kita terhindar dari api, ada air saudaraku ya. Terhindar dari air, ada api. Bahkan mungkin kita sembunyi, ada yang datang dari atas. Saudaraku perhatikan ya, ada longsor, ada banjir bandang, ada juga macam-macam yang sudah terjadi saudaraku ya. Kita mesti belajar. Jadi kok saudaraku takut akan Tuhan, jangan lebih cepat ngomong dibanding mendengarkan firman Tuhan. Jadi apa yang harus kita dapatkan saudaraku? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan? Kalau saudaraku kita nggak tahu firman Tuhan. Tapi begitu kita tahu firman Tuhan, saudaraku tahu apa yang saudaraku mau kerjakan. Apa yang kita mau hadapi, apa yang kita mau kerjakan. Jadi saudaraku, jangan saudaraku memperhatikan dunia ini saudaraku ya. Jangan saudaraku memperhatikan apa yang terjadi di dunia ini. Justru maksud saya gini saudaraku ya. Kita fokusnya kepada kejadian, bukan fokus kepada gimana caranya kita untuk bisa selamat, gimana caranya kita untuk bisa lepas dari semua, ya gimana caranya untuk kita bisa menghadapi apapun juga itu dengan keadaan-keadaan hidup kita. Jadi kalau kita nggak sungguh-sungguh tahu firman Tuhan, saudaraku, hidup kita juga nggak sadar. Kalau kita nggak bisa memahami, nggak bisa dengar firman Tuhan, nggak sadar. Jadi lama-lama bisa dibilang ya nggak ada tujuan. Tapi orang yang tahu firman Tuhan, orang yang mendengarkan firman Tuhan, akhirnya dia tahu arah hidupnya mau kemana, tujuannya mau kemana, bahkan apa yang harus kita perbuat. Jadi hari ini supaya saudaraku benar-benar fokusnya di sini ya saudaraku. Jangan fokus kepada persembahan, jangan fokusnya kepada benda-benda mati, fokusnya kepada yang nggak penting, tetapi
fokus kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi mendengar itu lebih baik. Saudaraku mungkin juga bisa lihat di 1 Samuel, saudaraku ya, 1 Samuel 15. Saudaraku bisa lihat di sini dari ayat 22. Saudaraku perhatikan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Saudaraku, supaya kita perhatikan ya, apakah sama dengan mendengar suara Tuhan? Di sini dikatakan, saudaraku, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, ya, mempersembahkan lebih, di sini korban sembelihan, mempersembahkan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Jadi kalau nggak mendengar itu sama aja berpaling, mendurhaka, saudaraku ya. Jadi supaya kita juga lihat seperti bertenung ya. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ini ya firman Tuhan kepada Saul. Jadi Saul pada waktu itu sudah nggak memperhatikan firman Tuhan. Ya, coba kalau saudaraku kita pikirkan sekarang, siapa yang mengerti kalau Tuhan udah menolak kita? Siapa yang tahu kalau Tuhan sudah nggak mau sama kita? Itu saudaraku ya. Jadi kalau tadi saya sudah katakan saudaraku, kalau kita nggak mendengarkan firman Tuhan, apa yang kita tahu? Apa yang kita harus perbuat? Apa yang harus kita kerjakan? Pasti bingung saudaraku, nggak tahu arahnya, nggak tahu tujuannya dan mau kemana diarahkan hidupnya, karena memang nggak tahu. Makanya mendengar itu lebih baik saudaraku ya. Jadi persembahan sembelihan yang bagus-bagus sekalipun, ya itu nggak lebih baik saudaraku. Karena apa? Karena kita sudah bisa dibilang manusia, sudah kehilangan arah ketika fokusnya itu sudah nggak ke Tuhan. Jadi kalau fokusnya tidak kepada firman Tuhan, tidak kepada kebenaran, saudaraku sudah kehilangan arah. Kenapa? Karena memang sudah sulit. Jadi udah nggak tahu lagi. Coba gimana kalau saudaraku yang tadinya Tuhan udah tentukan berkat ya saudaraku. Tuhan udah menentukan yang baik gitu. Terus tiba-tiba Tuhan nggak berkenan saudaraku ya. Tuhan nggak setuju atau Tuhan udah berubah padahal udah nggak berkenan. Terus akhirnya saudaraku ya hidupnya nggak jelas, nggak tahu. Padahal hidupnya sudah diganti. Coba Saul sudah diganti Daud. Saul nggak tahu. Gimana saudaraku yang terjadi dengan kehidupan kita? Kalau ternyata Tuhan udah gak berkenan. Ternyata Tuhan udah gak mau. Kenapa? Nah ini saudaraku ya, ini pentingnya. Kenapa gak tahu? Ya, kenapa Tuhan gak berkenan? Gak tahu. Kenapa Tuhan menolak? Gak tahu. Jadi kalau saudaraku kita terus mendengarkan firman Tuhan, kita bisa memperhatikan. Ya, kita bisa memperhatikan apa yang harus kita perbuat. Jadi akhirnya juga tahu kalau hidupnya udah bergeser, hidupnya sudah berpaling, hidupnya sudah menolak, hidupnya juga sudah nggak baik dengan Tuhan. Saudaraku tahu. Makanya kalau saudaraku yang mau benar-benar hidup dengan Tuhan, ya saudaraku perhatikan firman Tuhan. Ya, kita harus tahu bahwa arah hidup kita, wah ini udah salah ini. Wah ini udah nggak benar. Nah ini udah jauh nih dari Tuhan. Ini udah nggak baik. Jadi kalau saudaraku nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhannya, saudaraku nggak tahu kalau hidupnya ternyata udah nggak berkenan, hidupnya udah bergeser, udah berpaling, udah menolak Tuhan, dan Tuhan juga udah menolak. Nah itu saudaraku ya, itu pentingnya mendengar. Jadi fokus kita ini harus benar-benar kepada mendengar. Saya harus mendengarkan hari ini apa pesan Tuhan. Saya harus mendengarkan apa kata firman Tuhan, sehingga hidup selalu berkenan, hidup selalu ada di hadapan Tuhan. Hidupnya selalu baik. Karena apa? Karena Tuhannya ada. Posisinya nggak berubah, Tuhannya masih tetap ada. Nah, baik di sini maksudnya apa? Tuhan menolong. Jadi walaupun susah, walaupun terjadi apa-apa, semua bisa terjadi. Tetapi Tuhan menolong terus. Tuhan mau melakukan yang baik. Jadi kalau saudaraku nggak benar-benar sama Tuhannya, ya saudaraku nggak akan tahu bahwa hidupnya sebenarnya sudah nggak layak, hidupnya sudah nggak benar, hidupnya sudah nggak sesuai dengan firman Tuhan ya. Hidupnya sudah nggak mendengar lagi. Karena di sini benar-benar yang saya perhatikan di saudaraku bagaimana akhirnya Tuhan itu benar-benar sebenarnya nggak berkenan. Sebab
pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Sama seperti berhala. Jadi saudaraku, ternyata ketika kita bebal, degil, nggak mau mendengarkan, nggak mau memperhatikan, itu sama saja sudah menyembah berhala. Sama saja sudah nggak berkenan sama Tuhan. Sama aja sudah nggak layak. Karena apa? Sudah berpaling saudaraku ya. Jadi kalau orang udah nggak mau dengerin firman Tuhan, berarti udah berpaling. Jadi udah nggak sesuai, udah nggak baik ya saudaraku ya. Kenapa? Karena memang hidupnya sudah nggak mengikuti Tuhan, nggak mengikuti perintah Tuhan. Jadi ternyata saudaraku ya, yang dibilang berhala bukan berarti harus ada sosok. Ya, yang dibilang berhala bukan berarti harus ada, saudaraku mungkin keluar jauh-jauh. Ternyata begitu saudaraku nggak mendengar, bebal, dekil, tidak memperhatikan, itu saja sudah seperti menyembah berhala, sudah seperti bertenung. Kenapa? Karena memang tidak fokus kepada Tuhan. Jadi saudaraku, perhatikan baik ya saudaraku, kalau dari setiap ayat-ayat yang kita perhatikan itu, kita mendengar itu tujuannya untuk mengerti tentang kehidupan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Jadi mendengar itu tujuannya untuk mendapatkan instruksi dari Tuhan, petunjuk atau clue dari Tuhan, supaya hidup kita tidak salah-salah. Karena nggak ada yang akan membawa kita lebih baik. Nggak ada yang membawa kita selamat. Nggak ada yang membawa kita lebih benar, ya, lebih suci selain firman Tuhan. Jadi dengan kita mendengarkan, tentu saudaraku ya, bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk, bisa mendapatkan pengarahan-pengarahan, bisa mendapatkan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan akhirnya apa yang kita dengar itu pasti yang baik. Apa yang kita dengar itu pasti yang suci. Kenapa? Karena memang itu yang dari Tuhan. Jadi yang kita dapatkan itu berarti sesuai dengan yang kita mau. Kita kan sering berharap ya baik, sering berharap berkat, sering berharap untung. Tapi sebenarnya nggak dapat, malahan rugi. Nah itu, supaya kita memperhatikan itu. Kenapa? Karena memang nggak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau saudaraku nggak benar-benar sama Tuhan, saudaraku nggak akan bisa tahu bahwa hidupnya udah salah, udah menjauh. Ya di sini, janganlah terburu-buru, ya pasal 5-nya saudaraku, janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Jadi saudaraku ya, kita bisa lihat kalau di Yakobus juga ya, lebih baik mendengar ya daripada ya, jangan cepat marah, jangan cepat. Nah kalau ini jangan cepat bicara. Jangan lekas-lekas bicara, saudaraku. Jangan buru-buru kita ngomong. Ya, walaupun itu hal yang baik. Kalau bicara persembahan itu apa? Baik gak sih? Baik sekali, saudaraku ya. Kalau bicara mempersembahkan, memberi, itu hal yang baik. Karena memberi, mempersembahkan. Pasti kalau udah ngomong persembahan, orang berpikir itu yang paling sempurna. Itu yang paling bagus. Kalau udah ngomong memberi, itu kasih. Berarti itu yang paling bagus. Jadi kalau saudaraku nggak benar-benar memperhatikan, banyak orang yang akhirnya salah di hadapan Tuhan. Karena berpikir dengan persembahan, dengan memberi itu sudah sempurna, sudah bagus. Ya udah pasti masuk surga. Saudaraku, memberi itu memang benar petunjuk. Maksudnya didikan Tuhan untuk melakukan yang baik. Tapi itu hanya sebagian kecil, saudaraku ya. Masih banyak yang harus kita tahu tentang kehidupan. Jadi memberi memang baik, mempersembahkan memang baik, tetapi yang lebih baik, selamatkanlah dirimu. Bisa dibilang begitu. Selamatkan diri kita lebih dulu. Jadi kalau kita selamat, apapun yang kita buat, saya rasa untuk memberi apapun itu, saya percaya gampang untuk melakukannya kalau kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, kita tahu bahwa arah hidup kita itu sudah ada, saudaraku ya. Jadi kita sendiri bisa dibilang jangan kita menolong, tetapi kita nggak selamat. Kita sering mau menolong orang, sering kita mempersembahkan buat gereja, buat pelayanan, tetapi tidak memperhatikan firman-Nya. Ya, supaya kita ini hidupnya benar, hidupnya baik, hidupnya benar-benar dituntun Tuhan atau mengikuti Tuhan. Nah itu saudaraku, jadi jangan fokusnya
hanya kepada persembahan, kepada memberi, ya mengasihi, tetapi ada hal-hal yang perlu kita dengar. Nah itu saudaraku ya, ada yang harus kita perhatikan. Kalau dibilang kan, oh Tuhan ada di sorga, kita ada di bumi. Sebenarnya nggak nyambung saudaraku ya. Inilah yang sering terjadi. Sebenarnya kita tuh nggak nyambung sama Tuhan. Ya makanya kalau kita bilang baik sama Tuhan ternyata nggak baik. Kita bilang mempersembahkan, oh Tuhan nggak mau. Atau kita bilang yang terbaik sekalipun di dunia ini, oh saya mau begini, tapi ternyata Tuhan nggak mau. Nah itu, jadi Tuhan ada di surga, kita di bumi. Maksudnya apa? Ya nggak nyambung gitu, saudaraku ya. Jauh banget lah kita ini sama Tuhan. Maka itu kalau kita mendengar, saya percaya ada hubungan. Jadi kita tahu bahwa kita ini sama Tuhan nyambung, sama Tuhannya berkenan, sama Tuhannya ya kita sesuai lah hidup kita dengan firman Tuhan. Jadi kalau saudaraku mau memperhatikan begitu, menurut saya, menurut firman Tuhan dan Tuhan, ya tentunya saudaraku ya, itu bisa justru lebih bagus dari mendengar. Makanya dari lemak pun, domba jantan pun, bahkan apapun yang terbaik, enggak bagus selain mendengarkan. Kenapa? Karena mendengarkan artinya kita bisa mendapatkan semua itu. Kalau persembahan atau memberi atau mengasihi itu sebagian aja saudaraku ya, belum semuanya ya. Jadi masih sebagian. Kalau saudaraku udah mendengar, kita bisa menangkap semuanya. Tentu bukan hanya sebagian yang kita kerjakan. Kita mempersembahkan, kita memberi, kita juga bertobat ya. Hidupnya juga sesuai dengan firman Tuhan. Kalau memberi, kata dunia ini semua orang bisa memberi ya. Kalau ngomong mempersembahkan, banyak orang bisa mempersembahkan. Tapi bertobat, nggak banyak orang bisa bertobat. Dan sering orang memberi, dipikir bertobat. Sering orang mempersembahkan, dipikir sudah bertobat. Padahal tidak seperti itu. Makanya seperti yang 1 Samuel 15 tadi, saudaraku ya. Gimana saudaraku, ternyata Saul sudah nggak berkenan sama Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah berpaling, nggak mendengar lagi firman Tuhan. Jadi saudaraku ya, kita harus memperhatikan sungguh-sungguh ya. Jadi jangan saudaraku terobsesi dengan pikiran-pikiran yang hanya sebagian saja, tertuju kepada yang sepertinya ini udah bagus, mempersembahkan udah bagus, menolong orang udah bagus, mengasihi udah bagus, ya pokoknya yang penting ini udah bagus. Dengerin semuanya saudaraku, dengerin. Atau jangan saudaraku pikir, oh ya saya udah nggak bertengkar, oh dipikir udah nggak bertengkar, udah bagus. Ya hanya satu sebagian saja. Tapi kalau mendengarkan saudaraku, kita bisa banyak yang kita bisa lakukan, maksudnya begitu. Jadi dengan mendengar lebih banyak yang bisa kita lakukan, bukan hanya satu, bukan hanya sebagian, ya banyak. Di sini lanjut saudaraku ya. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Jadi itulah saudaraku, supaya kita tahu ya, ternyata ya kalau dibilang banyaknya kesibukan jadi bermimpi ya saudaraku ya. Banyaknya ya yang kita buat itu jadi hanya mungkin ya itulah yang membuat kita jadi mimpi saudaraku ya. Dan kalau dibilang banyak perkataan malahan menimbulkan ya kelihatan ya, saya rasa kalau orang banyak ngomong tuh malah bodohnya kelihatan saudaraku ya. Jadi kayak membongkar diri. Akhirnya saudaraku, orang banyak ngomong itu ya yang kelihatan bukannya pinter tapi malah bodoh ya. Jadi kalau orang mungkin ya bisa dibilang, kalau dibilang kesibukan itu yang bikin orang bermimpi, coba aja saudaraku ya, kadang-kadang kita ada waktu-waktunya kita mimpinya banyak banget ya saudaraku. Baik mimpi secara hayalan maupun mimpi-mimpi dalam tidur atau bahkan impian-impian mungkin banyak. Tetapi saudaraku, apakah tahu kita ini berkenan sama Tuhan atau tidak? Maka itu saudaraku, kita harus tahu, justru itu yang kita harus perhatikan ya. Kalau hari ini saya bicara hanya simple mendengar. Karena pesan 7 gereja di Wahyu itu pun, siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Semua gereja ya, semua gereja hanya mendengar. Kenapa? Karena dari mendengar itu kita bisa banyak melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan ya. Jadi bukan hanya sebagian. Di sini dikatakan, kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Nah ini saudaraku ya, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, saya rasa
kita jadi bisa menepati, saudaraku ya. Kenapa orang hanya ngomong, nggak menepati nazarnya? Karena firmannya nggak didengar semuanya. Makanya kalau saudaraku kita mendengar, kita lebih tahu, kita lebih memahami apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Akhirnya orang berbuat. Akhirnya orang melakukan. Kenapa? Karena begitu mendengarkan firman Tuhan, oh iya ya saya ingat saya akan buat ini, buat itu. Oh iya saya pernah begini, begitu. Dan begitu dengar firman Tuhan, akhirnya saudaraku digenapi, diteguhkan, akhirnya saudaraku melakukan. Jadi jangan saudaraku hanya ngomong atau saudaraku hanya mengambil sebagiannya saja, aku mau buat begini, tanpa ada dasar firman Tuhan, tanpa ada yang bisa didengar. Saudaraku, kalau kita mau melakukan dengan kita mendengarkan, begitu dengar firman Tuhan, dan kita baru ngomong, baru bernazar. Nah itu berarti dasarnya itu benar saudaraku. Sehingga waktu ngomong, oh saya mau buat ini, saya mau buat itu setelah dengar firman Tuhan. Nah itu lebih baik saudaraku ya. Kalaupun saudaraku punya nazar ya saudaraku, daripada udah bernazar nggak ditepati lagi gitu ya. Jadi udah duluan ngomong nggak dikerjakan, itu lebih bahaya. Ya saudaraku, lebih menakutkan kejadiannya. Kenapa? Ya sama aja kalau orang udah ngomong pasti ditagih. Saudaraku, pasti ada tagihannya itu. Nah tagihannya kalau berbentuk yang sama masih mending. Kadang-kadang yang ditagih itu bentuknya berbeda. Orang bisa mengalami banyak hal saudaraku, karena kita salah bernazar atau salah ngomong. Maka itu saudaraku, kita sudah mendengarkan firman Tuhan lalu kita bernazar, itu lebih baik daripada kalau saudaraku mungkin nggak dengar apa-apa, nggak tahu apa-apa, langsung bernazar. Udah begitu nggak ditepatin juga. Nah itu saudaraku itu kan mencelakakan sendiri. Jadi saudaraku ya ini kenapa lebih baik mendengar, karena orang seringkali manusia itu nggak sesuai dengan firman Tuhan, atau sering yang dikerjakan itu berbeda gitu ya. Jadi kok saudaraku nggak benar-benar sama Tuhan, ya nggak mendengarkan, saudaraku nggak akan dapat, ya nggak dapat apa-apa. Saudaraku nggak akan mengerti apa-apa, itu maksud saya, nggak akan menerima apa-apa. Kenapa? Karena melakukan sekalipun itu bisa salah, ya. Jadi kok saudaraku nggak benar-benar berkenan di sini, nggak sungguh-sungguh, ya saudaraku nggak akan, ya nggak dapat apa-apa sekalipun itu mempersembahkan. Jadi ingat saudaraku ya, supaya kita itu lebih dulu mendengarkan daripada berbicara saudaraku ya, atau ya sekalipun itu mau persembahkan atau mempersembahkan, sekalipun mau memberi gitu ya, dengerin dulu istilahnya gitu ya. Jadi kalau dengerin dulu prakteknya beda saudaraku ya. Tapi kalau nggak mau dengar ya juga beda. Nah cuman kalau saudaraku nggak mau dengar ini firman Tuhan, kejadiannya apa? Tuhan udah menolak, Tuhan udah nggak berkenan. Nah itu supaya kita juga lebih baik lagi, di sini dikatakan ya, lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Nih, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Jadi kalau kita mendengar saudaraku itu, kalau mendengar firman, tentu nggak banyak perbuatan yang kita kerjakan. Tapi begitu orang mulai ngomong, bicara itu, sudah bisa masuk ke dalam dosa. Makanya kalau saudaraku nggak hati-hati, saudaraku bisa salah walaupun tujuannya baik, niatnya baik untuk apapun itu, mulai dari pelayanan gereja dan lain sebagainya, sepertinya untuk Tuhan, tetapi ketika kita tidak tahu kebenarannya, langsung saudaraku langsung melakukan, bicara dan melakukan tanpa mendengar, saudaraku semua itu bisa salah. Sedangkan udah mendengar pun banyak orang nggak mengerjakan ya. Banyak orang mendengarkan kan begini begitu firman Tuhan, tapi nggak dikerjakan. Tetapi ada yang lebih baik lagi, ketika saudaraku mau melakukan sesuatu yang baik, saudaraku mendengarkan firman Tuhan, itu lebih baik. Kenapa? Karena itu yang sebenarnya Tuhan kehendaki, kita itu melakukan sesuai dengan maunya Tuhan, melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi tidak menjadi salah, walaupun saudaraku sifatnya persembahan tidak otomatis itu baik, tidak langsung diterima, nggak langsung berkenan. Ya saudaraku ya, kalau kita nggak punya dasar firman Tuhan. Jadi kita harus tahu firmannya ya saudaraku ya, sehingga apa yang kita lakukan, kita ucapkan, kita lakukan, nggak mendatangkan dosa, tetapi akan mendatangkan yang lebih baik karena kita udah tahu adanya firman Tuhan yang sudah kita dengar ya. Di sini janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilap. Ya,
apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Jadi saudaraku, nggak bisa. Ini kalau dibilang di hadapan utusan Allah, ya bisa saja di hadapan Tuhan Yesus atau di hadapan hamba-hamba Tuhan bilang lupa, ya, karena itu saudaraku ya. Jadi kalau kenapa orang banyak nggak menepati janji, nggak menepati nazar, karena memang nggak tahu. Satu, nggak takut Tuhan, yang kedua nggak tahu firman Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan itu ya tidak tahu, walaupun sepertinya melakukan sebagian daripada firman Tuhan, yaitu mempersembahkan, tetapi saudaraku nggak berkenan. Berapa banyak kan? Banyak persembahan-persembahan yang nggak berkenan. Contohnya Kain dan Habil aja. Kok satu berkenan, satu enggak, ya saudaraku ya. Ada lagi mungkin yang lain. Jadi banyak orang faktor memberi. Ada orang memberi itu, oh ya pengen memberi itu punya faktor ini, mau melakukan ini, oh biar begini, mau ini. Jadi bukan karena biar Tuhan berkenan. Padahal sebenarnya pemberian kita itu harusnya supaya Tuhan berkenan. Ya, bukan biar begini, biar begitu, bukan saudaraku ya. Jadi bicara persembahan tujuannya supaya Tuhan senang dengan kita. Supaya Tuhan berkenan dengan kita. Nah itu saudaraku, tapi kebanyakan kan nggak selalu orang itu melakukan sesuatu. Ya, kalau nggak dilihat orang, bahkan juga nggak dinilai orang, nggak disanjung orang, dipuji orang, nah itu tujuannya. Makanya kenapa saudaraku, justru persembahan kadang-kadang bikin nggak baik. Kenapa? Karena tujuannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, walaupun saudaraku ya, tujuannya sih sudah baik, mau memberi, mempersembahkan, tetapi benar nggak tertuju kepada Tuhan, benar nggak karena dengar firman Tuhan. Nah itu saudaraku ya, supaya kita benar-benar memperbaiki semuanya ini. Oh ya, bukan perkataanku atau yang buru-buru yang aku lakukan, tapi harus mendengar lebih dulu. Jadi walaupun kelihatannya, aduh kalau mendengar dulu lama, kalau mendengar dulu, oh nanti keburu ini, keburu itu. Tapi saudaraku, saya yakin kecil kemungkinan untuk salah. Ya, kecil kemungkinan untuk salah. Kenapa? Karena memang sudah ada tuntunannya. Sudah ada, saudaraku. Jadi, supaya kalau kita mau, langsung kita ada firman Tuhan, maksudnya ada kerinduan, terus firman Tuhan juga mendukung, akhirnya mempersembahkan, namanya mempersembahkan biasanya memberinya gini. Ini ya, memberinya itu sempurna. Jadi menyerahkannya itu benar-benar sempurna. Walaupun gak dilihat oleh manusia, tetapi benar-benar hanya untuk Tuhan. Dasarnya apa? Firman Tuhan. Ya, kalau mempersembahkan, ya gak bisa lihat kanan kiri, gak apalagi lihat ke belakang. Benar-benar kita harus menaruh dengan sungguh-sungguh, dengan hati-hati, supaya harum menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena punya dasar firman Tuhan yang sudah didengar. Jadi kalau saudaraku yang benar hidup di hadapan Tuhan, saya percaya saudaraku, firman itu modal. Mendengar itu modal, maksud saya. Apalagi kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalaupun mendengar nasihat manusia pun itu juga sudah modal. Jadi kita terus mendengarkan pertama firman Tuhan, yang pasti itu nasihat Tuhan. Ya, baru kita mendengarkan nasihat manusia. Jadi setelah Tuhan baru manusia, saudaraku. Jadi jangan saudaraku bertindak buru-buru, cepat-cepat saudaraku, tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ya, dengan kita mendengarkan, kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita tahu jalan mana yang harus kita jalanin, sehingga ketika kita mau mengerjakan apapun, memang ada petunjuknya, memang ada jalannya, memang ada ya, semuanya itu karena memang adanya Tuhan. Makanya kalau saudaraku yang memperhatikan ya di sini supaya ya dikatakan, apakah perlu Allah menjadi murka, dikatakan, dan ucapan-ucapanmu dan merusak pekerjaan tanganmu. Nah ini saudaraku ya, jadi ya Tuhan bisa saudaraku, apa perlu Tuhan marah jadi seperti itu ya. Padahal kalau seharusnya kan nggak seperti itu ya. Harusnya Tuhan nggak marah dong kalau kita mempersembahkan. Harusnya Tuhan nggak marah dong sama kita. Kenapa? Karena ya apa yang kita lakukan itu kan untuk Tuhan. Tapi kenapa Tuhan marah di sini kalau bisa dibilang begitu? Kenapa Tuhan murka? Kenapa Tuhan nggak berkenan? Padahal itu kan persembahan. Ya karena saudaraku dasarnya itu tadi nggak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ketika kita mendengarkan, kita tahu melakukannya dengan benar, dengan baik, dengan kudus yang pasti ya. Sehingga apa yang dibawa itu sesuai dengan firman Tuhan. Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak, tetapi takutlah akan Allah.
Jadi saudaraku, dasarnya itu takut Tuhan, saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku mau mengikuti Tuhan, tentu saudaraku tidak pakai jalan sendiri. Kalau saudaraku mau ikuti Tuhan, tentu dengarlah firman Tuhan. Sehingga apapun yang kita mau perbuat, petunjuk-petunjuk hidup kita, untuk kita bisa ada di dalam lindungan Tuhan, ya hanya Tuhan. Jadi kalaupun terjadi sesuatu, saudaraku ya, hidup kita di dalam tangan Tuhan, baik cepat atau lambat, mungkin saat ini atau nanti, mungkin apapun yang terjadi dengan kehidupan kita, kalau itu memang karena adanya Tuhan, seizin Tuhan, saudaraku, saya percaya Tuhan sudah menuntun kita, Tuhan sudah membawa kita. Jadi apapun yang kita mau kerjakan, saudaraku ya, supaya kita mendengar. Jadi hari ini, saudaraku, mendengarlah, ya, mendengarlah yang pasti firman Tuhan, lalu nasihat-nasihat, saudaraku ya, supaya kita semuanya tidak didapati kebodohan. Karena dengan tidak mendengar, di sini saudaraku ya, banyak orang berbicara, ya, banyak orang berkata-kata, mulai nazar, persembahan, ya, mulai dari apapun yang akan dikerjakan. Mungkin itu hanya menimbulkan banyak mimpi, menimbulkan kebodohan, menimbulkan sesuatu yang akhirnya Tuhan justru marah, nggak sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena ditepati sekalipun salah, tidak ditepati juga salah. Makanya dengan kita mendengar firman Tuhan, apa yang kita lakukan itu, saya yakin saudaraku nggak salah. Apa yang kita lakukan, saya yakin saudaraku, benar-benar itu sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kita melakukan berdasarkan firman Tuhan. Kita mengatakan juga berdasarkan firman Tuhan. Sehingga apa yang kita kerjakan benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau saudaraku, kita bicara kebenaran, Tuhan sudah tahu. Kalau bicara persembahan, Tuhan yang mau kita beri, ya, Tuhan semuanya yang akan membukakan semua itu. Jadi kalau saudaraku mengikuti firman Tuhan hari ini, mari saudaraku kita sama-sama mendengar. Kita mendengar dulu supaya kita bertindak hati-hati. Ya, kita mendengar supaya kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita mendengar lebih dulu supaya apa yang kita persembahkan memang benar-benar untuk Tuhan. Dan Tuhan menerima. Jangan sampai saudaraku apa yang kita lakukan ternyata Tuhan udah menolak kita. Tuhan udah nggak senang, Tuhan udah nggak mau. Apalagi untuk mengangkat saudaraku ya, Tuhan udah nggak menerima apapun. Ya, apapun yang kita perbuat. Untuk itu mari kita perbaiki lebih dulu saudaraku ya. Kita koreksi lebih dulu apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau bahkan saudaraku udah terlanjur ngomong, bernazar gak ditepati. Dan banyak hal saudaraku mungkin begitu ke gereja hanya bicara, hanya berkata-kata. Begitu mau ibadah saudaraku ya, hanya mungkin mimpi-mimpi, wacana-wacana yang akan dikerjakan ini, kerjakan itu. Saudaraku tanpa ada untuk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga yang dikerjakan itu semua gak berguna. Yang dikerjakan itu semua sia-sia. Nazar pun gak, persembahan apalagi, semua nggak berkenan sama Tuhan. Jadi untuk itu, saudaraku, supaya kita semuanya mengerti bahwa Tuhan mau kita ini benar-benar mendengarkan, supaya kita bisa mendapatkan pengertian, bisa mendapatkan hikmat, bisa mendapatkan iman, bisa mendapatkan kebenaran-kebenaran, sampai akhirnya kita bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan, dan kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terlebih lagi untuk persembahan sekalipun harus sesuai dengan firman Tuhan. Dan akhirnya semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita bisa mendapatkan sesuai dengan di Wahyu. Siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Akhirnya mendapatkan mahkota-mahkota. Mendapatkan hidup yang kekal. Dari sini saudaraku ya, apapun yang kita lakukan gak lebih baik tanpa kita harus mendengar lebih dulu. Untuk itu mendengarlah, yang pasti dengarkan firman Tuhan. Dan dengarkan nasihat-nasihat. Jangan dianggap saudaraku ya sepele, atau saudaraku seperti orang yang cepat kerja, cepat ngomong itu seperti baik. Justru itu hanya bikin kebodohannya yang kelihatan, bukan yang baiknya, bukan yang berkenannya. Untuk itu mari saudaraku ya, kita harus lebih lagi di hadapan Tuhan. Apa sih yang diajarkan Tuhan hari ini? Ya, mendengar. Jadi mari kita sama-sama kita dengarkan yang baik yang dari Tuhan, baru kita melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kita diselamatkan, persembahan kita juga diterima oleh Tuhan. Apalagi apa yang kita kerjakan, mungkin pelayan-pelayanan, supaya kita benar-benar atas seizin Tuhan, petunjuk Tuhan, dan biarlah Tuhan yang mengatur hidup kita. Nah itulah saudaraku ya, supaya hari ini kita benar-benar bisa mengerti bahwa Tuhan mau kita mendengar lebih dulu. Tuhan mau kita mendengar. Jadi kalau kita mau mendengar, saya percaya
itulah yang terbaik karena kita bisa mendapatkan petunjuk, hikmat, dan semuanya dari Tuhan. Dan jangan lupa, kalaupun baik persembahan kita, belum tentu Tuhan berkenan. Itu mari saudara kita merenungkan yang sepele ini. Harus lebih banyak mendengar. Jadi siapa yang menolak firman, durhaka. Siapa yang menolak firman Tuhan, sudah seperti menyembah berhala. Siapa yang menolak untuk mendengarkan, sudah seperti itu terjadinya. Durhaka, berhala, satu lagi, tenung. Udah berpaling sama Tuhan. Nah itu saudaraku supaya kita benar-benar merenungkan firman hari ini untuk takut akan Tuhan, mendengar, jangan cepat berbicara. Tuhan Yesus berkati. Mari saudaraku kita satukan hati kita berdoa kembali. Bapa kami bersyukur kepadamu, biarlah pengajaran-pengajaranmu tinggal di dalam kami untuk kami tindak lanjuti, kita renungkan lebih lagi Tuhan, supaya kami benar-benar dibukakan untuk bisa mendengar lebih lagi. Dan Roh Kudus tuntunlah kami, supaya kami benar-benar bisa mendapatkan Tuhan yang sesungguh-sungguhnya di hadapan-Mu, yaitu petunjuk, hikmat, marifat, bahkan hidup yang lebih baik lagi di hadapan-Mu karena firman-firman-Mu. Mari Tuhan terangi hati dan pikiran kami, tuntun Roh Kudus-Mu untuk terus menangkap firman-firman-Mu. Berkatilah umat-Mu dimanapun berada, berkatilah apapun persembahan mereka, dan tuntunlah mereka untuk melakukan hidup yang benar di hadapan-Mu, dan untuk hidup yang sesuai dengan firman-Mu. Untuk itu setiap apapun yang kita kerjakan, kami kerjakan biarlah berkenan di hadapan-Mu, karena kami mendapatkan petunjuk firman-Mu, dan kami mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah seluruh ibadah kami, dan biarlah kami tetap di dalam Kau dan Kau dalam kami, karena Kau lah yang menjadi Bapa kami. Untuk itu biarlah Tuhan, kami tetap dalam perlindungan-Mu, persekutuan-Mu, berkat-berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, kami mau bersama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan lupa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Bapa tertulis, dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat rahmat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus yang memimpin kita. Dalam Kristus Yesus, terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Mari saudaraku, kita tetap di dalam Tuhan, kita satukan terus hati kita, persekutuan kita. Kita jumpa lagi dalam ibadah yang akan datang. Salam, Tuhan Yesus memberkati.